Halo teman-teman, selamat pagi, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan mendalami materi manusia makhluk pribadi. Tentu materi ini sudah pernah Anda dalami di tingkat-tingkat sebelumnya, di tingkat SMP pasti sudah, dan hari ini kita akan melihatnya secara lebih mendalam. Bicara tentang manusia berarti teman-teman pasti langsung bayangkan siapa yang dimaksudkan. Kalau Anda melihat gambar yang ada, ini adalah gambaran sosok manusia yang tentu saja memiliki keunikan tersendiri. Setiap manusia pasti unik. Unik dalam bahasa Inggris, unik, atau bahasa Latin, unus, yang artinya satu. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Manusia yang unik tentu saja tidak ada kesamaan antara yang satu dengan yang lain, sekalipun mereka adalah kembar. Lihatlah gambar di sampingnya. Hampir sama persis keduanya, tetapi keduanya berbeda. Terkadang karena hal-hal yang demikian, orang merasa iri hati. Ada rasa bertentangan, bermusuhan, dan ingin saling meniadakan. Padahal dengan perbedaan itu antara satu dengan lain, justru orang seharusnya dapat saling memperkaya dan melengkapi. Perbedaan tidak boleh dipertentangkan, tetapi untuk melengkapi satu sama lain. Keunikan itu bisa diamati dari hal-hal fisik, psikis, bakat atau kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Jadi kalau kita mau melihat keunikan diri kita, kita bisa melihat dari beberapa aspek. Aspek fisik, psikis, bakat dan kemampuan, serta pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Hal-hal ini pasti berbeda antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, hal yang perlu atau sangat dibutuhkan adalah sikap menerima diri apa adanya. Ini yang tersulit. Banyak orang karena keterbatasan fisik dan lain sebagainya terkadang susah untuk menerima dirinya apa adanya. Padahal menerima keunikan itu sebagai anugerah. Ia mesti bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan. Yang tentu saja berbeda antara dirinya dan orang lain. Jadi kalau itu adalah anugerah Tuhan, harus disyukuri. Wujud konkretnya menerima diri apa adanya. Oleh karena itu, ia tidak akan minder.
Ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga. Ia tidak akan melakukan tindakan yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap keadaan dirinya. Orang yang menerima dirinya apa adanya, orang ini sekali lagi pasti sudah menerima keunikan dalam dirinya. Ia akan berani untuk menunjukkan dirinya bahwa inilah saya. Saya itu berbeda dengan orang lain. Saya itu berharga. Ada juga orang yang kurang menerima keunikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak bisa dipungkiri, kita biasa melihatnya. Orang yang demikian akan merasa tidak puas, bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutup keterbatasan dirinya. Misalnya, ada yang nekat operasi plastik. Orang yang demikian sering beranggapan seolah penampilan luar lebih penting. Hal yang di dalam dianggap tidak penting. Oleh karena itu segala cara selalu saja diusahakan supaya penampilan luar yang dipentingkan atau yang dianggap paling penting itu yang ditonjolkan supaya bisa dilihat orang. Padahal dia seharusnya harus bisa menerima keadaan diri. Lalu bagaimana cara mengetahui keunikan diri? Masing-masing kita harus tahu keunikan diri kita. Tidak perlu orang lain memberitahu. Tetapi pertama-tama harus tanya diri sendiri. Apa sih yang unik dalam diri saya? Yang berbeda dengan orang lain. Selain itu, kita juga mesti tanya pada orang lain. Ada hal yang bisa jadi orang lain lebih tahu daripada diri kita. Tapi ada juga yang kita tahu dan kita tidak tahu. Jadi tanya pada diri sendiri itu penting. Tanya orang lain juga penting. Karena kita tidak tahu tapi orang lain tahu. Tapi ada juga yang kita tahu, kita tidak tahu. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengetahui keunikan diri kita. Dan ini sangat penting. Jadi masing-masing kita harus berusaha mengetahui keunikan diri masing-masing. Sekali lagi, tanya pada diri sendiri, tanya pada orang lain. Alasannya tadi, ada hal yang kita sendiri tidak tahu tapi orang lain tahu. Ada hal yang kita tahu tetapi kita juga tidak tahu. Singkatnya, manusia adalah makhluk yang indah dan istimewa. Keistimewaan dan keagungan manusia ini hendaknya sungguh kita sadari. Itu poin yang pertama. Sebagai orang beriman, Kristiani, kita juga diajak untuk sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga dan percaya diri.
Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula Yesus menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lain. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, Yesus tidak ragu menunjukkan diri sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lain. Jadi kita harus belajar dari Yesus. Sebagai seorang pribadi kita harus menyadari, mengerti, menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri. Penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu, kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Jadi sekali lagi, ikuti teladan Yesus. Itu sangat penting. Yesus sudah menunjukkan hal yang benar. Maka kita wajib mengikuti Dia. Kita harus menyadari, mengerti, menerima diri apa adanya. Kesimpulannya, kita menerima diri itu harus dilihat sebagai proses yang tidak mudah tentu. Menerima diri merupakan proses yang tidak mudah. Banyak remaja seringkali tergoda untuk merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Ketika melihat temannya lebih kaya, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dalam keluarga miskin? Ketika melihat orang lain berkulit putih, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan kulit kusam? Ketika melihat temannya berhidung mancung, ada remaja yang berpikir, mengapa saya dilahirkan dengan hidung pesek? Melihat temannya pintar dalam pelajaran tertentu, ada remaja yang berpikir, mengapa saya tidak sepandai dia? Mereka yang masih berpikir seperti itu rupanya belum menyadari bahwa untuk hal-hal tertentu, khususnya yang bersifat fisik jasmania, apa yang melekat dalam diri kita sangat dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Ini dua faktor penting. Mereka lupa bahwa banyak orang kaya juga tidak bahagia. Banyak orang cantik atau tampan juga tidak sukses. Sebaliknya, banyak orang yang wajah biasa, bahkan kurang menarik dari keluarga miskin sekalipun, bisa sukses dan dihargai banyak orang. Sikap tidak menerima diri bisa menumbuhkan sikap iri, ingin menjadi seperti orang lain, dan akhirnya menghalalkan segala cara. Kasus remaja-remaja di Korea Selatan yang melakukan operasi plastik merupakan salah satu contohnya. Tetapi apa yang mereka lakukan bukan jaminan untuk bisa hidup bahagia. Sesudah operasi, belum tentu mereka bahagia. Maka pertanyaan yang paling mendasar untuk direfleksikan adalah, nilai apa yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Apakah nilai seseorang ditentukan oleh kecantikan atau ketampanan? Oleh hidungnya mancung? Atau oleh sikap dan perilaku serta keteladanan hidup? Ini pertanyaan reflektif yang sangat penting. Nilai apa yang dapat menentukan kebahagiaan kalian? Itu berarti kita harus masuk dalam diri kita, melihat diri kita secara utuh.